kelompok 4 dengan anggota yang pertama saya sendiri, yaitu Ayunita Agustin sebagai moderator dengan NIM 18.18372. Dan ketiga teman saya, yaitu Aisyah Fortuna dengan NIM 18.18329, Raihani Rambe dengan NIM 18.18371, dan Tia Iklima dengan NIM 18.18407. Di sini kami mengambil referensi dari jurnal, yaitu dengan studi kasus aplikasi penentuan kata dasar dari kata berimbuhan pada kalimat bahasa Indonesia dengan algoritma stemming. Lalu di sini kita akan membahas masing-masing dari kriteria penilaian, yaitu yang pertama kesulitan masalah, lalu ada ide penyelesaian, dan yang terakhir itu ada interpretasi solusi. Untuk yang pertama, kesulitan masalah akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Tia Iklima. Oke, di sini saya akan menjelaskan kesulitan masalah dari studi kasus mengenai aplikasi penentuan kata dasar dari kata berimbuhan pada kalimat bahasa Indonesia dengan algoritma stemming, yaitu yang pertama ada bagaimana proses pembentukan kata dasar menjadi kata berimbuhan pada kalimat bahasa Indonesia, dan yang kedua bagaimana cara menerapkan algoritma stemming dalam penentuan kata dasar dan kelas kata dari kata berimbuhan pada kalimat bahasa Indonesia, dan yang ketiga cara merancang aplikasi penentuan kata dasar dari kata berimbuhan pada kalimat bahasa Indonesia dengan menggunakan algoritma stemming. Lalu yang selanjutnya ialah ide penyelesaian akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Raihani Rambe. Selanjutnya yaitu penyelesaian masalah. Melihat dari kesulitan masalah dalam pembentukan kata dasar, maka terbentuklah ide penyelesaian masalah yang pertama. Karena bahasa Indonesia sangat kaya akan kata, baik yang berimbuhan maupun kata dasar, maka algoritma stemming membantu untuk mencari kata dasar dari setiap kata yang berimbuhan. Untuk mendapatkan kata dasar, kita harus memisahkan imbuhan dan sistem membuat database khusus untuk kata dasar sebagai kamus seluruh kata dasar yang akan diuji. Lalu yang ketiga, untuk menyaring setiap kata yang berimbuhan, maka diimplementasikanlah algoritma stemming untuk setiap kata agar terbentuk kata dasar. Yang keempat, kata yang berimbuhan dikelompokkan menjadi 4, yaitu derivational prefix, derivational suffix, possessive pronoun, dan root word. Seperti yang kita lihat pada contoh, memperkerjakannya dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada DP atau derivational prefix, yaitu mem dan pe. Yang kedua ada root word, kata dasar itu sendiri, yaitu kerja. Dan yang ketiga DS atau imbuhan terakhir, yaitu kan, dan possessive pronoun, yaitunya. Dari penerapan algoritma stemming pada kata berimbuhan, ketika sebuah teks diinputkan pada aplikasi, maka program akan memotong bagian DP, DS, dan PP atau kata imbuhannya dan hanya menyisakan root word atau kata dasar, sehingga kata dasar bisa dihasilkan dan output keluar dan sistem pun selesai. Terima kasih. Lalu yang terakhir yaitu ada kriteria penilaian interpretasi solusi yang akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Aisyah Fortuna. Baik, terima kasih. Di sini saya akan membahas tentang interpretasi solusi, yaitu di mana menjabarkan sebagian solusi dari isi jurnal tersebut. Nah, pada penelitian jurnal yang berjudul aplikasi penentuan kata dasar dari kata berimbuhan pada kalimat bahasa Indonesia dengan algoritma stemming. Di sini merujuk pada penyelesaian solusi yang dimana menarik kesimpulan dari permasalahan mengenai proses pembentukan dan penerapan algoritma stemming dalam penentuan kata dasar menjadi berimbuhan pada kalimat bahasa Indonesia. Dengan penelitian ini, penulis merancang pembuatan aplikasi dengan berdasarkan pengujian sebagai berikut.
Nah, di sini ada dua, yaitu yang pertama analisa kata dasar dan yang kedua adalah mengenai programming, yaitu memprogramming data, penerapan algoritma streaming. Nah, untuk analisa kata dasar, yaitu pada aplikasi ini terdapat sebuah database yang berisikan daftar kumpulan-kumpulan kata dasar yang berfungsi sebagai proses pencarian kata dasar dengan menggunakan algoritma streaming. Hasil dari penentuan kata dasar ini tergantung dari ada tidaknya kata tersebut dalam database kata dasar. Sehingga untuk pembatasan pada bagian kata dasar ini berupa tidak semua kata mengalami proses streaming dapat berhasil dicarikan kata dasarnya. Untuk keberhasilan penentuan kata dasar tersebut dipengaruhi oleh daftar dari kata dasar yang ada database kata dasar dengan proses hasil streaming tersebut. Yang kedua adalah penerapan algoritma streaming. Berdasarkan batasan masalah yang dibuat oleh penulis dalam jurnal tersebut ialah hanya fokus membahas mengenai algoritma Nazif dan Adriani, yaitu salah satu algoritma yang digunakan dalam tahap streaming. Adapun rumus algoritma streaming ini yaitu Nazif Adriani yaitu DP tambah DP dan tambah root, word tambah DS dan tambah PP. Adapun keterangan masing-masing penjelasannya yaitu DP merupakan derivation prefix, DS itu derivational suffix, PP itu possessive pronoun, root word itu adalah kata dasar. Nah, contohnya seperti ini yang tadi dijelaskan sebelumnya, contohnya yaitu mempekerjakannya. Nah, proses database-nya di sini adalah buat partikelnya, itu buat partikelkan, yang kedua adalah buang awalan, yang pertama adalah buang awalan 2 yaitu per, lalu kemudian cek database. Nah, kata asalnya itu mempekerjakannya, hasil potongan, dan hasil kata akhirnya mempekerjakannya, kata asal mempekerjakannya, hasil potong mempekerjakan, kata akhir mempekerjakan, kata asal mempekerjakan, hasil potong mempekerja, kata akhir mempekerja, kata asal mempekerja, hasil potong pekerja, kata akhir pekerja, kata asal pekerja, hasil potong kerja, dan kata akhir pekerja. Database-nya yang dimasukin adalah kata asal kerja, hasil potongnya tidak ada, dan kata akhirnya kerja. Adapun algoritma penentuan kata dasar dari kata berimbuhan itu seperti ini. Ada berupa input dan output maupun proses yang terjadi dalam deklarasi algoritma tersebut. Yang dimana di sini adalah I sebagai input, K itu sebagai kata, RW itu root word, KK itu kelas kata, DP itu derivation prefix atau imbuhan awal, DS itu derivation suffix atau imbuhan akhir, DP sama dengan DP tambah root word, DS sama dengan root word tambah DS. Nah, prosesnya sendiri ada dua I. If I root word then RW sama dengan I, else if root word then if itu termasuk kata inden, if I terdapat DP dan I hapus, DP helpis dan seterusnya. Nah, ini merupakan algoritma dari penentuan kata dasar dari imbuhan. Setelah melakukan analisa data dan penerapan berdasarkan algoritma Nazif Adriani, penulis membuat algoritma sistematis guna sebuah cara untuk menerangkan suatu keadaan tertentu sehingga dapat lebih dimengerti dalam suatu perancangan. Seperti contohnya seperti ini, sebelum diimplementasikan ke dalam pembuatan aplikasi. Setelah itu diimplementasikan ke dalam aplikasi, desain implementasi sistem merupakan gambaran program ketika dirancang di dalam bahasa pemrograman. Di sini aplikasi dirancang menggunakan Visual Basic 2008 dengan tampilan sebagai berikut. Nah, untuk tampilan form masuknya ada tombol masuk, ada about me, dan tanda keluar. Nah, di proses prompt streaming di sini ada masukkan kata berimbuhan, lalu diproses, bisa dihapus kata kerjanya, lalu keluar. Nah, dari hasil algoritma yang telah ditampilkan, maka menampilkan programming seperti ini. Jadi katanya akan dirubah berdasarkan hasil streamingnya tersebut. Nah, untuk tampilan akhirnya yaitu berupa from about me yang menjelaskan biografi singkat penulis. Mungkin itu saja, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Aisyah Fortuna dan rekan saya Raihani Rambe dan Tia Iklima yang telah menjelaskan masing-masing dari kriteria penilaian tersebut. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dan belum jelas dalam memaparkan hasil pekerjaan kami.
Kami undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.